Puji Tuhan, haleluya. Kami hadir kembali dalam tayangan Yesus Kuatku untuk menghadirkan renungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami Tuhan. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bernafas pagi hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami siap untuk kami dibekali lagi dengan renungan firman Tuhan. Untuk mengajari kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Renungan hari ini saya awali dengan satu ilustrasi. Mari kita ingat beberapa tahun yang lewat pada saat kejadian COVID melanda. Semua hal banyak bahkan kita lakukan lewat media online. Ibadah online, sekolah online, rapat-rapat, meeting online. Dan bayangkan pada saat kesempatan berbicara itu ada pada kita, pada saat kita sedang menjelaskan sesuatu, lalu mikrofon di handphone kita atau di laptop kita itu dalam posisi mati atau mute begitu ya. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Orang yang ada di seberang sana tidak akan mengerti apa yang kita katakan. Jadi coba bayangkan kejadian seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang tidak bersuara, kehidupan yang tidak menampakkan terang Kristus, kehidupan yang tidak bersaksi. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan judul Sound On. Diambil di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus di dalam suratnya menegaskan di bagian yang pertama, identitas kita sebagai anak Tuhan adalah kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat-imamat yang berkerajaan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan. Identitas kita Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh Tuhan lewat panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Jadi identitas kita itu bukan hanya status, tetapi identitas kita adalah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada juga ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah duta-duta kerajaan sorga. Dan tugas dari seorang duta adalah merepresentasikan negara yang dia wakili. Nah, kalau kita tahu siapa kita, identitas kita, kita tidak akan diam Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya tugas. Nah, apa tugas kita dari identitas yang sudah kita ketahui? Kalimat selanjutnya di ayat tersebut. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tujuan Allah memanggil kita adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Kehadiran kita lewat panggilan Tuhan dalam kehidupan kita bukan untuk diam Bapak Ibu Saudara. Jadi suara kita harus terdengar. Kita tidak boleh mematikan mikrofon kita. Jadi kita harus menyuarakan terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena Matius mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dan terang itu, ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Haleluya. Dunia yang gelap membutuhkan terang. Dan terang itu
ada di dalam kehidupan kita. Dan sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita menyuarakan terang Tuhan. Puji Tuhan, senter yang kecil saja apabila diletakkan di dalam ruangan yang gelap, tidak perlu berbicara dengan keras Bapak Ibu Saudara. Tetapi cahaya yang dipancarkan lewat senter itu sudah bisa berbicara dengan sangat keras. Hanya lewat cahaya, hanya lewat terang yang dipancarkan. Haleluya. Lalu di bagian yang selanjutnya di 1 Petrus pasal yang kedua tadi, di situ dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Ayat di Matius tadi mengatakan bahwa kita adalah terang Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya Tuhan. Dan suara orang yang percaya, suara kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita sudah kenal identitas kita, harus terbukti nyata dari sikap hidup kita yang tinggal di dalam terang Tuhan. Haleluya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak terang. Puji Tuhan. Dunia akan percaya kepada Tuhan. Bukan hanya dari kata-kata kita. Bukan hanya dengan kata-kata kita. Tetapi karena perubahan hidup yang sudah kita tunjukkan kepada dunia. Harus ada transformasi. Harus ada perubahan. Dan kami berharap di 2 tahun tayangan Yesus Kuatku memberikan renungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sudah dapat mengubah banyak kehidupan, sudah bisa membuat kehidupan kita semua bertransformasi menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan, menjadi kehidupan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, bagaimana cara kita supaya kita bisa hidup dengan seperti judul kita, sound on. Yang pertama, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus berani bersuara untuk kebenaran. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kita harus menghidupkan suara kasih kita. Haleluya. Mulai dari tindakan sederhana, menolong orang lain, mendengarkan orang, mengampuni orang. Atau kita harus menghidupkan suara kesaksian kita. Kita harus berbicara, berani berbicara mengenai iman kita tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menghidupkan suara doa kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk keluarga kita. Tapi juga bagi bangsa negara kita. Bagi gereja kita. Bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Lalu apalagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa berdampak bagi orang. Hidup kita harus menjadi saksi lewat teladan kita. Jadi orang-orang harus dapat melihat Yesus yang hidup lewat kehidupan kita. Lalu kita harus menggunakan semua apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Maksudnya di sini komunitas apa yang kita punya. Dalam pekerjaan kita mungkin, dalam kampus sekolah kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita. Kita harus menggunakan itu semua untuk alat bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan mungkin juga sosial media yang kita punya, lewat Facebook kita, lewat Instagram kita. Gunakan itu supaya menyuarakan terang Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca tadi di 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9 mengingatkan kita tidak dipanggil untuk hidup seperti saya katakan tadi dengan mode silent atau unmute. Tetapi kita harus tekan tombol sound on itu.
supaya identitas kita semakin nyata, supaya suara kita terdengar, supaya terang kita terpancar, supaya hidup kita berdampak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, firman-Mu datang bagi kehidupan kami, supaya kami mengkoreksi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan, supaya kami dapat memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, menguatkan kami, supaya maksud Tuhan memanggil kami sudah dapat kami kerjakan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berbuat apa yang menurut Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.